Shalom. Salam sejahtera semua, salam sehat. Sehat selalu. Yang saya hormati Koordinator Penyuluh Kecamatan Jawa Timur, yang saya hormati Koordinator Penyuluh dari Kecamatan Jawa Utara, yang saya hormati teman-teman penyuluh baik dari Kecamatan Jawa Timur maupun Kecamatan Jawa Utara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya untuk dua teman kita, walaupun sudah beberapa hari bergabung di BP masing-masing. Pak Friendly, ini ya, Pak Elvis ya, selamat datang di Kabupaten Sumba Barat Daya. Inilah keadaan kita. Mohon maaf kalau memang tidak sesuai harapan ya, Pak Elvis ya, Pak Friendly ya. Inilah bagian kita, mari kita sama-sama benahi kalau masih ada yang kurang ya. Mungkin Pak Taufik tidak ini masuk ya? Belum perjalanan. Oh, ada perjalanan ya. Ada kontak katanya, mungkin masih dalam perjalanan. Oke, siap. Baik teman-teman yang saya hormati, sebenarnya pertemuan hari ini memang bukan untuk SKP, tapi memang kita jadwalnya pertemuan berkala ya. Jadi ada banyak hal memang yang bisa kita bahas. Jadi tidak hanya untuk SKP saja, karena memang SKP sendiri juga memang kalau kita cek di masing-masing kita personal sudah bisa dibuka. Tapi masih banyak pertanyaan di situ ya, masih banyak yang belum jelas. Sehingga kita juga secara umum kita masih menunggu sosialisasi resmi ya dari tingkat Pustutan ataupun dari Biro SDMA. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pengisian. Namun karena ini memang diminta kemarin waktu kita rapat koordinator, ya paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita siapkan lebih awal, termasuk dengan bukti dukung dan lain sebagainya bisa kita siapkan lebih awal, sehingga ketika waktu pengisiannya dibuka, itu kita tidak kalang kabut ya. Ini sekarang kalau terkait dengan SKP, mungkin nanti kita akan bahas lebih banyak nanti. Memang ada perbedaan ya. Perbedaannya itu kalau dari saya, memang ada kemudahan, banyak juga kemudahan di personal ini. Tapi perbedaannya bagi saya dari segi waktu. Kemarin kalau kita di kinerja atau di waktu masih di Pemda ya, itu kita selalu mendapat penambahan waktu. Ya, kalau pengisian triwulan 1 sudah tutup, karena lihat banyak penyuluh yang belum mengisi ya, karena kita bisik-bisik juga di Ibu Kasubag. Ibu Kasubag kemudian dia tambah waktu, karena tambah 2 minggu dan lain sebagainya. Nah bahkan kemarin yang untuk tahun 2025 yang final, itu penambahan waktunya cukup lama. 2 kali penambahan waktu dan terakhir penambahan sampai dengan 30 Januari 2026. Itu saya pikir waktunya cukup panjang. Nah ini yang hal yang akan sangat berbeda ketika kita berada di Kementan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mau sampaikan bahwa ketika tanggal 31 Desember 2025 itu masa libur ya, 31 orang siap-siap di gereja itu. Tapi kami ada Zoom memang saat itu. Zoomnya dari jam 12 sampai jam 4 sore. Dan khusus membahas tentang kinerja. Ya. Salah satu yang diangkat adalah personal ini. Nah itu dari biro yang disampaikan oleh Pak Danang waktu itu cukup keras memang menyampaikan bahwa penilaian kinerja di Kementan cukup keras. Mungkin boleh dikatakan dari sekian kementerian dan lembaga di Indonesia, salah satu yang penilaian cukup keras adalah di Kementan tentang kinerja ini. Sehingga kinerja Kementan itu kalau kita lihat ada di 85,12 ya. Itu sehingga cuti kita itu 80%. Memang kita dihimbau dengan harapan penyuluh semua bergabung ini, kinerja itu naik menjadi 90,01. Sehingga cuti kita bisa 100%. Itu permintaan dari Biro SDMA. Nah, yang saya tangkap di situ bahwa yang jelas tidak ada perpanjangan waktu. Ya. Kalau sudah digadang-gadang tanggal 1 sampai tanggal 5 ini SKP, tanggal 5 24.00 dikunci, selesai dia. Ya. Terus bagaimana dengan yang tidak mengisi? Ada konsekuensinya. Ya. Lambat mengisi potong tukin 2%. Ya.
3 bulan berturut-turut tidak mengisi SKP, Tukin tidak terima selama 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan juga tidak mengisi, maka dia evaluasi. Evaluasi hanya 2, dirumahkan atau seperti apa. Jadi memang keras dia. Ya, dari biro ini, kita kalau orang biro omong itu yang enak itu hanya kepala bironya. Selebihnya itu omongnya keras semua. Ya. Omong keras. Kalau kepala bironya dia bilang, ya kita tidak permudah ini, soal absen jangan menjadi beban. Ketika bangun tidur, kucak-kucak mata itu sudah bisa absen, kita tidak akan bermudah Bapak Ibu. Itu Ibu Ida sampaikan begitu, itu kepala bironya. Tapi orang di bawahnya itu keras semua omongnya. Ya. Termasuk padanan yang memang yang mengurus nanti terkait dengan kinerja kita. Karena perhitungan mereka terhitung 1 Januari ini tanggal 31 Desember waktu itu, besok tanggal 1. Tanggal 1 esoknya rupiah itu sudah mulai mengalir. Ya mengalir dalam bentuk segala macam, mungkin gaji kita, tukin dan lain sebagainya begitu maksudnya. Sehingga kinerja ini saya mau sampaikan bahwa kita jangan main-main. Karena memang termasuk di tempat kita ini juga yang di Kecamatan Jawa Timur ini banyak juga teman-teman kemarin cukup terlambat mengisi. Ya, akhirnya saya juga cukup kewalahan karena di akhir-akhir kita mengisi. Nah sekarang saya mau bilang begini, kita harus kerja secara tim sudah. Ya, secara tim. Kami kemarin di rapat koordinator, kemudian di beberapa kesempatan yang lain, saya bilang di teman-teman, terutama yang teman-teman yang punya kemampuan lebih ya, yang punya kemampuan lebih, saya bilang begini, teman-teman dikasih karunia lebih oleh Tuhan, ya, dikasih karunia lebih oleh Tuhan, itu ada maksud Tuhan di situ. Ya. Kita bisa membantu sesama kita, saudara-saudara kita. Ya. Saya contoh kemarin di akhir itu, pengemudi datang di rumah, tahu pengemudi apa? Itu mau ditutup itu tinggal 2 hari. Itu sudah masa perpanjang ini, mau ditutup tinggal 2 hari. Minta SKP, pertama dia ke Pak Kabit. Pak Kabit arahkan ke saya, datang. Saya bilang begini, orang jasa itu orang IT semua. Saya tahu itu. Apakah Bapak tidak pernah ini bersama mereka untuk bisa mengerjakan ini? Ya, dong kerja bising Bapak, dong tidak pernah panggil saya. Ya. Jadi kalau waktu muncul, dia melalui, terus minta kerja, duduk, kasih itu, tidak ditanya juga. Bapak punya bagaimana? Sudah selesai kok? Ceritanya, akhirnya jam pulang, waktu pulang, itu waktu cerita saya begitu. Jadi, tapi ini sudah selesai, saya susikan mereka di WSL itu. Ya. Karena tidak boleh dibuat seperti itu. Akhirnya, tempo yang waktu singkat juga saya selesaikan, kemudian Ibu Meme sekarang kan menyetujui. Ibu Meme bilang Pak Kabit tidak aktif. Saya bilang Pak Kabit harus kasih kode dan harus persetujuan, kasihin orang tua ini. Ini batas jam 12 saya tidak tahu mau dapat punya hak di situ, disetujui. Kesan ini seperti itu. Saya sekarang mete dan mau dapat juga di sana dia murah dan mete. Akhirnya selesai pengisian waktu itu. Artinya begini, ini mungkin cerita lama, tetapi ini menjadi contoh bahwa memang kita tidak bisa jadi satu tim yang baik. Mungkin di hal lain kita bisa jadi satu tim, tapi hal seperti ini tidak bisa kita lakukan. Intinya bahwa teman-teman yang punya karunia lebih mau untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Ya, ini ada sedikit materi, mungkin review saja. Kita review sebentar ya, tidak lama sih sebelum kita masuk di SKP nantinya. Karena sebenarnya agenda utama juga bukan SKP, tapi ada permintaan dari Pak Koordinator kemarin bahwa kita coba sedikit berbicara tentang persiapan kita untuk pemeriksaan nanti di personal. Nah, yang pertama ini beberapa agenda. Yang pertama terkait dengan laporan LTT, ya. LTT ini adalah bagian dari kinerja kita. Ya. Itu terkait dengan target dan realisasi, kemudian kalau kita berbicara sedikit dengan SPP dan Palawija. Karena ini adalah eviden-eviden yang akan kita masukkan dalam SKP ya. Ya, bagaimana mendapatkan, siapa harus siapkan gas kita. Nah, kita kan selalu begitu. Jarang kita beri, bagaimana saya mau kerjakan gitu. Tapi yang selalu pertanyaan yang lebih banyak adalah, siapa siap gas kita ini? Gitu. Nah, mungkin beda dengan di ST, tapi kalau kami di SPD seperti itu, Pak Fendi. Nah, kemudian SPHOT.
Ya, kalau seperti ini kemarin artinya sudah dilatih, sudah di ini cara pengisian dan sudah berjalan. Dan untuk Januari sudah ready, bahkan Februari mungkin hari ini juga bisa ready. Jadi kalau isi SKP jam hari ini pun untuk data ini sudah tersedia. Ya, itu artinya goyang kaki saja, tinggal ini download dan upload. Kemudian SKP nanti ada yang pada di kasar, kita coba lihat sama-sama yang mana-mana saja. Kemudian data petani milenial ini memang kita diminta sekarang untuk mendata petani milenial. Ya. Target satu BBP itu adalah 220 minimal ya. Jadi kalau lebih silakan. Ya. Ada formatnya kemarin kita sudah kasih di Bapak Kor. Format juga sangat sederhana. Hanya memang kita sulit nanti yang kita butuh NIK-nya. Ya. Selain namanya kita butuh NIK-nya. Kemudian Brigade Pangan. Nah ini kalau kita Jawa Timur ini yang membedakan dengan kecamatan lain ya. Ya ini kita berbangga kalau Jawa Timur ya. Kalau berbicara Brigade Pangan Pak, Jawa Utara itu kita tahu apa itu Brigade Pangan. Nah, itu. Hanya ada di Jawa Timur. Kita di SPD itu ada 9, 5-nya ada di Jawa Timur. Iya, 3-nya di Lora, 1-nya di Kedua Penyeto. Nah kita coba mungkin ngomong diskusi lepas ya nanti sejauh mana ini perkembangan Brigade Pangan ini, karena khusus Brigade Pangan itu ada sumber. Setiap hari Rabu, sebentar jam 3 ini, pun setiap Rabu kalau sekelilingnya wajib ikuti sumber untuk evaluasi perkembangan, sudah berapa yang diolah dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekarang kita sudah tahap di pengusulan Arsintan ya. Artinya begini, di Brigade Pangan ini memang manajemennya betul-betul harus siap. Iya. Siap ini dalam arti begini, ketika nanti tiba-tiba kombinnya 2 turun, bingung mau diapain ini. Ya. Mau diapakan? Roda 4-nya apa turun, hari ini 2 unit misalnya, mau diapakan ini. Nah itu tandanya bahwa BP-nya memang belum siap. Nah, dari segi manajemen, segi apa semua kita siapkan. Ya. Brigade Pangan harus siap untuk itu. Kemudian yang terakhir tentang personal atau SKP. Ya, ini sedikit evaluasi. Terima kasih untuk kerjasama kita semua, seluruh penyuluh semua saya. Realisasi kita untuk LDT itu cukup bagus untuk 2 bulan ini. Januari itu kita mencapai 95,2%. Ini kita ada di zona sesuai warna ini, kita ada di zona hijau. Dan untuk GDP waktu itu kalau tidak salah ya 115%. Jadi DT-nya melebihi, nah kita kurang sedikit. Ya. Tetapi kita dengan angka ini sudah cukup bagus begitu. Memang dari target 3795,2 kita capai 3615 ya. Nah di bulan Februari kita tetap mencapai angka zona hijau, walaupun kita sedikit turun ya. Jadi ini ya, di tanggal berapa itu kita sudah mencapai di 80% sampai dengan 28 Februari jam 9 malam kita capainya 88,7%. Nah, dari target 1215 itu kita capainya 1077,9. Ini tingkat kabupaten ya. Nah, kalau dilihat dari target ini jauh melebihi dari pencapaian kita di bulan yang sama 2025. Ya, kita hanya di angka 600-an kalau yang Februari 2025. Ya, jadi kemarin memang dari provinsi kasih kita target seperti ini, saya bilang ini cukup besar, tapi memang kita berjalan saja. Ternyata kita capainya lama-lama menjadi persen. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kerjasama kita semua, dukungan kita semua yang tidak lambat melaporkan, ya toh. Kemudian sehingga datanya bisa terekam di akhir bulan. Dan untuk NTT juga tidak mencapai 90 malah, dia ada di angka ini, tapi tetap masih di zona hijau. Nah ini penyebabnya memang target yang diberikan NTT untuk NTT 50.000 hektar. Jadi memang target itu besar, ya, target besar. Sehingga memang tidak mencapai ini, tidak mencapai 100% untuk NTT sendiri karena banyak daerah-daerah sentra, kabupaten sentra itu juga di bawah 80%. Ya. Banyak kabupaten yang memang diharapkan menjadi sentra itu di bawah 80%. Sehingga menyebabkan juga secara NTT, secara provinsi juga dia tidak mencapai 90. Tapi tetap evaluasi dari pusat tetap mengucapkan terima kasih karena kita masuk di zona hijau.
Nah, harapan kami itu harapan kita semua ke depan, ya, ke depan kita tetap pertahankan. Kalaupun tidak 100% kita tetap di zona hijau. Ya. Karena kalau kita di bawah zona hijau kita evaluasi. Ya. Kalau sudah evaluasi itu banyak faktor sudah yang disebutkan nanti di sana. Ya. Dari segi personil kita sebenarnya cukup dan lain sebagainya. Nah ini dari segi angkanya ini kita bisa lihat mungkin hanya review saja karena ini sudah terdata di Epusku. Ini kita coba detail dari bulan ke bulan ya. Januari 2005 dengan Januari 2006, kemudian Februari 25 dengan Februari 26. Nah, dua ini 654 ya. Februari 2005. Dari capaian kita ini jauh. Walaupun kalau dari persennya hanya 88,7%, tetapi dari angkanya memang sudah naik. Nah ini apa menyebabkan? Ya tentu teman-teman tahu. Ya. Ada optimal penggunaan alsita di situ. Ya. Kemudian curah hujan juga yang masih mendukung. Seperti itu. Nah kita berharap nanti di Maret, memang untuk data Maret ini belum keluar, target Maret, kita lagi menunggu. Ketika data itu keluar kita akan breakdown ya ke masing-masing kecamatan. Tugas kita di kecamatan adalah kita akan breakdown dia ke masing-masing desa. Ya. Kita breakdown ke masing-masing desa. Artinya begini, kalau tugas kita jatah tanggung jawab kita Jawa Timur itu misalnya 250 hektar, kita beda sudah ke 210 ini. Desa mana yang masih bisa melakukan penanaman? Ya. Ya, kalau memang desa Mawanana memang tidak bisa tanam lagi ya, jangan masuk ke Mawanana. Kalau memang 250 ini yang memang yang bisa tanam hanya ada di 4 desa ini kita beda angkanya. Ya, yang lain nol. Gitu. Nah ini juga ada hubungan dengan teman-teman sekarang kalau isi NTT itu ada angkanya. Misalnya desa Mawanana misalnya toh. Nah ini sisa targetnya sekian. Mawanana ini kan tidak bisa tanam lagi, sekarang sudah masa panen misalnya ya. Tidak bisa tanam lagi. Nah itu ditembak langsung oleh admin di provinsi. Ya. Nah, ketika nanti target keluar, kami akan buat, kalau memang dari sini hanya 5 desa, nanti yang di LTT yang ada target desanya 5 desa. Mawanana kami buat 0. Ya. Duralele kami akan buat 0. Ya. Kemudian desa mana lagi? Ya. Semuanya kita buat 0, yang tidak ada penanaman. Ya tergantung nanti dari Pak Kor, mana yang masih bisa penanaman. Jadi, angka 250 itu beda. Breakdown dia ke berapa desa yang bisa menanam 250 itu. Nah ini kita akan lakukan setiap bulan sampai dengan MT1 nanti yang akan datang. Nah kemudian yang berikut tentang SP padi dan palawija. Kalau ini masih pola yang lama dia. Ya. Artinya pola lama maksudnya begini. Bapak Ibu koordinator mengisi, ya toh? Mengisi di form, kemudian kirim ke kabupaten. Jadi aplikasinya ada di kabupaten. Ya. Ya. Aplikasinya ada di kabupaten. Berbeda dengan Horti. Horti itu dia berubah. Ya selama ini aplikasinya ada di kabupaten, sekarang aplikasinya ada di tingkat kecamatan. Jadi kabupaten dia hanya melihat kalau sudah sesuai dia setujui. Nah kalau ini dia masih manual dari kecamatan, kemudian aplikasinya ada di kabupaten. Nah untuk ini dia batas laporan tanggal 5 setelah bulan bersangkutan. Nah ini kita remajukan. Kemarin di rapat itu kita sudah sampaikan, supaya semua kita sepakat nanti. Sebenarnya untuk SP padi dan palawija ini kita di luar Jawa itu bisa tanggal 10. Ya. Kenapa kita press di tanggal 5? Ya, ada yang tahu? Ya, karena batas kita menginput personal atau SKP itu adalah tanggal 5. Tanggal 5 jam 24.00. Sehingga ini kita press dia. Tanggal 4, tanggal 5 itu sudah ready datanya. Sehingga bisa dipakai oleh teman-teman untuk menjadi eviden untuk kerjakan atau isi di SKP. Seperti itu. Kemudian laporan SP ini memuat data tanam dan data panen, jelas ya. Jenis komoditinya itu ada jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang talas, gayung, umbi lainnya. Ya. Nah, porang itu masuk di umbi lain ya. Porang itu kalau ada masuk di umbi lain. Nah, kita di Jawa Timur ini banyak porang ini, tapi hampir tidak dilaporkan ya. Nah, SP padi itu ada padi hibrida, padi hibrida. Padi hibrida itu ada padi sawah dan padi ladang juga. Ya. Nah, ketika kalau ada penanaman,
apakah itu padi hibrida atau padi hibrida atau padi sawah lah misalnya, itu kita harus bagi dia apakah dia ditanam di sawah irigasi atau sawah tanah hujan. Kalau rawa pasang surut, rawa lebak ini tidak ada, intinya di Kalimantan. Kita di sini hanya di NTT pada umumnya hanya sawah irigasi dan tanah hujan. Pencatat dan pelapor data SP adalah koordinator BPP. Ini yang belum berubah dari dulu. Ya. Kemarin di Rakor juga kita coba usul, koordinator ini kan manajer, dia sudah banyak kegiatan, apakah ini bisa di penyuluh? Jadi tidak bisa. Jadi tetap di koordinator sebagai pelapor data SP. Tetapi datanya bukan dari koordinator, tapi dari semua kita penyuluh yang ada, ya, yang di BPP itu. Wajib memperhatikan jenis bantuan baik padi maupun jagung agar data tanam dan panennya dilaporkan. Ya, kalau ada bantuan harus diikuti. Ya. Biasanya kalau ada bantuan, koleksi kami di tingkat kabupaten itu biasanya kami dapat alokasi dari bidang yang membidangi tanaman pangan. Misalnya ada bantuan jagung ke Wilayah Utara contoh, kemudian akan diikuti. Ketika laporan SP-nya masuk dan belum ada penanaman jagung, kami akan tanya, Pak, ya. Kami tanya, apakah jagung itu sudah ditanam atau belum? Itu bantuan, itu wajib diikuti. Karena untuk padi dan jagung ini jenis yang kita tanam itu adalah bisa bantuan, bisa swadaya. Nah kalau swadaya kami tidak bisa kejar. Kalau kakak Frenkie bilang di Jawa Utara ada swadaya 115 hektar, kami aminkan sudah. Tapi kalau kakak Frenkie bilang bantuannya 100 hektar, sementara data dari bidang TP itu hanya 80 hektar, maka kami pertanyakan, ya 20 hektarnya bantuan dari mana? Kira seperti itu. Karena data bantuan hanya 80 hektar. Ataupun juga bantuan yang 80 hektar, tapi laporan tanamnya hanya 75 hektar, pasti kami tanya, Pak, yang 5 hektar itu di mana? Apakah memang belum ditanam atau data ini yang salah dilaporkan seperti itu? Ya, mungkin nanti jawabannya bisa saja, kalau sekarang tanamnya 75, semuanya bulan depan baru ditanam. Kami akan laporkan, oke, siap. Kemudian untuk laporan SP tanaman pangan, kalau di personal itu namanya SP tanaman pangan. Itu dari padi, jagung, kedelai, kayu dan lain sebagainya. Itu ada 36 laporan, ya. 36 laporan yang jadi evidence dalam SKP penyuluh. Nah ini memang berat dia. Beratnya karena dia outputnya laporan. Nanti kita akan lihat dia personal sebentar. Kita coba buka. Outputnya dia laporan. Berbeda dengan Horti ya. Horti itu gampang. Ya. Dia outputnya data. Jadi datanya sudah saya isi, tinggal download PDF sudah bisa upload. Kalau ini dia laporan. Artinya data tabel itu tidak serta-merta kita upload. Kita harus memberikan sedikit narasi di situ, justifikasi di situ. Ya. Kenapa tidak ada tanam? Mungkin karena memang kami wilayah ini sekarang tidak panen, sehingga angka tanamnya tidak ada lagi. Mungkin seperti itulah. Nah, model-model seperti ini kita harus belajar bersama begitu. Ya. Ya sampai kita satu kecamatan, kita membahas tabel yang sama, tapi bahasa saya berbeda, bahasa kakak Bone berbeda, ya toh? Bahasanya kakak Ines juga berbeda. Nah ini, bagaimana kita mau satukan ini supaya data yang sama juga yang kita upload sebagai evidence yang kita perlu duduk bersama. Kemudian SKP penyuluh ini, ya kalau kinerja utama kalau itu sudah ada ya di personal ya. Dari aplikasi sinergi ya. Nah waktu input itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Penilaian itu tanggal 7. Ya. Penilaiannya tanggal 7. Jadi waktu kita yang tanggal 1 sampai tanggal 5. Apakah ada kemungkinan diperpanjang? Saya jawab memang tidak diperpanjang. Ya. Sudah pasti deh. Ini bukan kita di daerah dulu sudah tutup baru kita diskusi di buka subak, Bu, banyak penyuluh di lapangan ini. Dulu lupa isi karena sibuk pendampingan apa segala macam mau ini banyak sekali kok. Soalnya juga penyuluh juga sekarang juga kita jadi BP saja gitu. Juga so ya baik ya kalau kita ini kita bersurat ke BKD ya. Ini
Kira masih banyak kok, masih banyak. Mungkin belum sampai 50% yang isi. Baik-baik, nanti kita bersurat ke BRI. Maka diperpanjang 2 minggu. 2 minggu bukan kita bujuk-bujuk, ya toh? Bujuk kita ini. Ya. Ayo tolong yang ini SKP belum SKP, tolong. Ya. Nah sekarang kita di pusat ini tanggal 1 sampai tanggal 5 selesai ya. Sehingga ini kita sudah sepakat kemarin dengan koordinator semua. Dan di sini juga kita sepakat. Semua data-data tadi, baik dia SP Horti, SP Tanaman Pangan, kita selesaikan tanggal 1, tanggal 2. Tuntas dia. Ya. Tanggal 2 itu kita kirim, atau tanggal 3 kita kirim ke kabupaten, dikorupsi, disetujui. Tanggal 4 itu sudah bisa kita download. Ya. Tanggal 4 kita download, dan tanggal 4 itu sudah bisa kerja SKP. Sehingga kalau molor, kita kerja di tanggal 5. Ya. Jadi tanggal 4, tanggal 5 itu kita mete sudah. Bila perlu dari tanggal 3. Mete bukan di rumah masing-masing, mete nonton bola, bukan. Mete sudah di BPP. Sukses kan? Selesai. Karena untuk Horti itu kami sudah ngomong, untuk tanaman SP tanaman pangan kami sudah koordinasi dengan BPS. Tolonglah nanti siapkan waktu bagi kami antara tanggal 1 sampai tanggal 3. Karena kami harus lebih cepat, di tanggal 4 itu kami sudah harus dapat datanya untuk kerja SKP. Nah sementara di admin untuk SP Horti itu Ibu Masni di kabupaten. Kami juga sudah bilang di Ibu Masni. Nah sekarang Ibu Masni ketawa-tawa dia. Kalau pola yang lama sudah tanggal 15 Ibu Masni telepon. Halo Bapak kok mau tahu ada yang tanam Horti di bulan kok? Hei ibu nih hanya Horti saja. Terus kami kampung 5. Nah, ini sebentar jalan nih. Terus kami kampung 5. Ya tomat mungkin tidak banyak, ibu setengah saja. Datangnya koordinator tidak pegang. Tapi masih yang mencatat. Sabar. Belinya sabar catat. Kemudian ibu. Nah sekarang tidak. Tanggal 3 kita bangun ibu masih. Ibu, tolong setujui itu laporan. Kita mau print ini, kita mau download ini. Kita mau kerja SKP. Sabar. Saya masih sibuk. Tolong dulu ibu. Ya. Begitu sekarang ini sudah terbalik. Kan kita yang butuh. Nah, tapi Ibu Masni juga kita sudah sampaikan, sudah koordinasi bersek juga. Ibu Masni itu kalau bisa tanggal 1, 2, 3 jangan dikasih pekerjaan banyak di sekretariat, dia fokus sudah disetujui. Jadi saya bilang Ibu Masni, kalau lihat hanya kampung 2 hektar, sawit 1,5 hektar itu setujui sudah. Kita di bawang merah 15 hektar, ini Ibu harus bertanya juga. Bertanya begini, cek di bidang ketahanan pangan, bidang ketahanan pangan, cek di bidang TP misalnya. Adakah bantuan bawang merah ke Jawa Utara? Nah, tidak ada. Ini ada 15 hektar tanam. Itu cek lagi adminnya. Itu kita ibu salah, ibu salah isi itu. Jadi saya tolak, tolong diisi yang benar. Kalau memang tidak ada penanaman, jangan dikarang-karang, tidak gitu. Tiba-tiba misalnya dia timur kampung 17 hektar, 17 hektar kampung di mana kan tidak begitu. Tapi kalau kampung 1 hektar, gitu, tomat 2,5 hektar, cabai 3 hektar. Ini mungkin masuk akal. Memang kita daerah hot ya kan, apalagi sudah masuk bulan-bulan begini. Saya minta supaya cepat-cepat disetujui karena kita butuh ini evidennya, begitu. Nah, jika lambat mengisi itu sudah disampaikan itu potongan cutinya 2%. Ya, ini kan kecil, Ini ya, potong sudah. Daripada kita mete di BPP. Tapi ada akibatnya. Lambat terus kita dievaluasi. Ya. Pembagiannya 80% kinerja, 20% absensi. Sudah hasil. 4 indikator utama nanti di SKP kita ini yang ada. Yang pertama itu pelaksanaan tugas jabatan penyuluh pertanian sesuai jenjang. Jadi masing-masing jenjang kita ini berbeda kegiatannya. Ya. Mungkin kita mulai dengan, kalau kita di kabupaten kan yang paling tinggi itu Madia ya. 3 orang teman kita yang Madia itu beda juga. Terus kita yang utama yang muda seperti saya, Pak Ignat, Kakak Jengge, itu beda juga. Kemudian ada penyuluh pertama, beda. Kalaupun sama
laporannya nanti jumlahnya yang beda. Ya. Jumlah yang beda. Seperti itu. Kemudian indikator yang kedua, jumlah laporan SPTP bulanan dan triwulan. Ini ada 36 laporan. 36 laporan. Nah, kata laporan ini bikin saya berat. Ya. Saya kemarin berharap mungkin di sosialisasi di Zoom itu dong saya sebut laporan, pasti di personal itu pasti data ini, saya pikir gitu. Ya. Ternyata ketika personal kita buka set begini, ternyata dia mintanya laporan. Ya. Outputnya itu laporan. Berbeda dengan HOTI ya, data dia kalau HOTI. Yang ketiga itu pelaksanaan tugas pendamping program utama Kementan. Nah ini ada 11 kalau tidak salah tugas utama Kementan. Nanti sampai kita melihat apa itu. Indikator yang keempat, laporan stasiun pertanian hortikultura bulanan dan triwulan. Ini kita sudah beda dan sudah sangat kita paham. Ya sebentar kita coba review kembali. Kalau teman-teman admin ini sudah tahu. Januari kita butuh fokus 4 laporan. Ya sekarang kalau disuruh kita kerja laporan SKP Januari, dari HORT itu ada 4 laporan. Yang 4 itu laporan apa-apa, tanya di Bingki. Nah, tanya di Bu Yo. Itu jangan segera tanya. Langsung, ibu tolong download ke saya. Jangan langsung bilang, ini nik saya ini. Bisa kok, kerja sudah selesai. Dan, ya. Jadi kalau Bingki sudah download, dia share di grup, langsung kita kerjakan, kita cubit dari grup, kita upload. Jangan juga kita kadang-kadang ya sekarang kita langsung kasih mip ya toh mip ya ya memang kita duduk jaga juga baru duduk sedikit ya sudah hilang gitu kan. Jangan, jadi ini sudah kalau admin sudah mudah kita dia sudah download semuanya kita yang upload sendiri sangat mudah. Bahkan kenapa personal ini baiknya kalau tadi itu buruknya. Saya kalau buruknya itu hanya di waktu. Karena saya pengalaman, saya sudah sekian tahun ini pegang apa dengan teman-teman khusus untuk SKP yang kita di daerah, IKIM. Saya itu kalau saya lihat WA saya di grup itu saya tidak bisa hitung lagi. Untuk menghimbau, mengajak, ini loh waktu kita tinggal 2 minggu, ini loh waktu kita tinggal 1 minggu. Tolong, siapa-siapa yang belum. Nah, nanti akhirnya 1-2 hari baru muncul nomor 11. Dengan bingung tuh bisa betul, kenapa mana pas SKP sudah ini, baru begitu. Nah, yang tidak baiknya kalau sekarang saya personal itu bagi saya waktu. Jujur teman-teman, waktu tanggal 1 sampai tanggal 5 ini memang kalau kita lihat 5 hari ini banyak waktu ini ya, betul 5 hari. Karena kita akan lihat sendiri. Mudah-mudahan kita tidak ada yang tertinggal. Karena tidak bisa lagi misalnya, saya kerjain yang punya dulu, saya punya sendiri belum selesai, bagaimana bisa rapor orang lain punya? Kan begitu. Bagusnya, personal. Kalau kemarin itu, kalau kita di daerah, Ibu Kasoba, kita yang suruh kita pilih RHK. Ya, bagaimana caranya Ibu, kamu pilih sudah, kamu dibilang mana, pilih sudah. RHK itu kamu pilih sesudah pilih juga. Karena kita ambil 3 yang utama, 1 tambahan. Ya. Sekarang ada yang ini, 2 yang utama, 1 tambahan. Kita pilih. Jadi kita pilih apa? Wih, bagaimana sudah dipilih indikator ini? Jadi indikator kita beda-beda. Kemarin. Nah bagusnya kalau dia personal, semua itu sudah ada. Tinggal kita buka, kita upload sudah buktinya. Ya. Bukti. Kalau dia minta data, kita upload data. Kalau dia minta laporan, kita upload laporan. Tugas kita hanya menyiapkan laporan. Jadi tidak ada lagi bilang ini RK-nya sama, tapi indikatornya berbeda. Saya berbeda, Ignatnya bahasa beda. Kan begitu kemarin ini. Jangan teman-teman, kami sendiri di KJR itu beda-beda. Ya. Ada indikatornya 2 kata, ya toh. Ada indikatornya panjang. Nah, beda-beda. Nah sekarang semua itu sudah sama, tinggal sekarang kita upload bukti hukum. Nah ini target untuk tugas kita, untuk penyuluh ini, itu kalau hari pertama itu laporan diseminasinya 66 ya. 66 laporan, itu ada dokumen rekapan data potensi wilayah, rekapitulasi data potensi wilayah itu 1 dokumen, laporan penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, 2 unit.
ini Berat. izin Pak Freddy, kalau di Sumber Tengah itu KP sudah banyak yang tumbuh ya? Belum juga? Ya. Di sini diminta laporan penumbuhan kelembagaan petani dan kelemahan kelembagaan. Nah ini kami mau sudah siap-siapkan juga fasilitasinya di Zoom nanti kalau ada sosialisasi untuk kami khususnya Katimker. Kami mau tanya, apakah proses penumbuhannya atau memang sudah jadi? Ya, 2 unit ini ada dalam proses penumbuhannya. Kalau laporan proses penumbuhan kan waktu dan tempat, tanggal sekian, ya toh, tempatnya di calon KEP maju mundur misalnya. Ya. Apakah prosesnya atau memang 2 unit ini sudah harus jadi? Sama dengan Poktan toh? Apakah proses penumbuhan Poktannya atau sudah ada Poktan yang jadi? Ini loh, ini Poktan 1, Poktan Samsung, ini Poktan Open misalnya begitu. Karena kalau sudah jadi, ya ini repot kita. KIP ini agak memang jadi berat ya. Ahli muda itu demikian juga, dokumen analisis potensi data potensi wilayah, 2 dokumen. Kalau ahli pertama itu yang rekap saja, rekap ini. Kalau ahli muda itu dia semua analisis. Dari data ini apa yang bisa dibuat, kira-kira begitu. Kemudian laporan penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ini, laporan penumbuhan ini jelas dia, laporan penumbuhan. Ya. 2 unit juga ini. Laporan diseminasi materi inovasi dan informasi pertanian 12 laporan. Nah ini sudah mulai turun dia. Jadi kenapa yang pertama dikasih besar, kenapa mudah turun? Itu jangan tanya ke saya, tanya ke pusat ya, di Pusultan. Ahli media, nah laporan evaluasi dan rumusan satuan kebijakan, ini sudah berbicara kebijakan ini. Dari 3 orang teman kita, saya bilang, kami tunggu kebijakan dari 3 orang teman ini. Kebijakan itu yang kami mau eksekusi, saya bilang. Ya, ini guyon ya, begitu. Laporan pengembangan kelembagaan petani, pengembangan ekonomi petani dan korporasi petani. Nah, ini tambah mereka ini. Nah, ya. Dokumen NSPK 3 dokumen. Nah, terakhir saya dampingi tahun berapa itu kurang 1 nilai.